Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Bu Fitri. Di video kali ini, Bu Fitri akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Materi apa saja yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama, bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum kalian simak pembahasannya, jangan lupa siapkan buku catatan kamu untuk mencatat hal-hal yang diperlukan. Yuk, kita simak pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi bilangan berpangkat. Untuk A, suatu bilangan real, dan N, bilangan bulat positif, berlaku A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N faktor. Misalnya 2 pangkat 5, artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Di mana A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat. Jadi kalau tadi 2 pangkat 5, 2-nya itu bilangan pokok, 5-nya itu pangkat. Jelas ya? Kita coba contoh yang lainnya. Min 2 pangkat 4. Artinya di sini bilangan pokoknya min 2. Kita kalikan sebanyak 4 kali. Berarti min 2 dikali min 2 kali min 2 kali min 2 hasilnya 16. Positif. Nah, kenapa di situ nilainya positif? Padahal bilangan pokoknya negatif. Sekarang kita lihat lagi di sini. Min 2 dikali min 2 hasilnya positif. Begitu juga yang ini, min 2 dikali min 2 hasilnya positif. Nah, sekarang kalau positif dikali positif, hasilnya pasti positif, betul. Kalau min 2 pangkat 3, berarti artinya kita kalikan min 2-nya sebanyak 3 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya sama dengan minus 8. Kenapa ini minus? Nah, kita lihat di sini. Kalau di sini minus dikali minus, hasilnya jadi positif, benar. Lalu di sini minus. Nah, sekarang positif dikali negatif, hasilnya menjadi negatif. Nah, dari dua contoh yang ini, perbedaan apa yang bisa kalian temukan? Ya, betul. Kalau di sini min 2, kita pangkatkan ganjil, hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya adalah untuk A, suatu bilangan negatif, jika N merupakan ganjil, maka nilai dari A pangkat N negatif. Sebaliknya, jika N-nya genap, maka nilai dari A pangkat N adalah positif. Jelas ya? Contoh lainnya, negatif setengah pangkat 5 hasilnya sama dengan, di sini kalian perhatikan, kalau yang tadi negatifnya ada di dalam kurung, sedangkan yang ini negatifnya di luar kurung. Artinya negatif ini tidak kita ikut pangkatkan, ya. Jadi kita bisa tulis negatif setengah dikali setengah dikali setengah sebanyak 3 kali. Hasilnya di sini 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Negatifnya ada di depan, jadi hasilnya tetap negatif 1/8. Bedakan dengan contoh yang di atas ya. Oke, kita ke materi berikutnya. Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Definisinya adalah untuk A suatu bilangan real di mana A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan positif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Ingat ya, A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi posisinya dibalik nih. Atau 1/A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N.
Jadi pangkat negatifnya ada di bawah, ada di penyebut. Ini artinya sama dengan A pangkat N atau bilangan pokok dengan pangkat positif, tapi posisinya ada di atas. Jadi ini kebalikan ya. Kita langsung ke contohnya. Ubahlah ke dalam bentuk pangkat positif. 2 pangkat negatif 3. Artinya 1/2 pangkat 3. Posisinya berubah ya. Sama dengan 2 pangkat 3 itu nilainya 8. Jadi 1/8. Kita lihat lagi contoh yang lainnya. 1/5 pangkat negatif 2. Pangkat negatifnya ada di bawah. Kalau kita mau ubah ke pangkat positif, kita naikkan aja ke atas ya. Sama dengan 5 pangkat 2. Hasilnya 25. Bagaimana? Mudah ya? Kita coba lagi contoh lainnya. Di sini kita pakai bentuk aljabar ya. A pangkat 5, B pangkat negatif 2, C pangkat 5, kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif. Di sini yang jadi perhatian adalah B pangkat negatif 2-nya ya. Ini yang mau kita jadikan positif. Karena yang A dan C ini kan pangkatnya sudah positif. Jadi posisinya tetap ada di atas. Nah sekarang kalau B pangkat negatif 2 ini kan pangkatnya negatif. Kalau kita mau ubah ke pangkat positif, berarti posisinya pindah. Jadi kita bisa tulis di sini. Sama dengan A pangkat 5, C pangkat 5 per B pangkat 2. Jadi posisinya B-nya sekarang jadi penyebut ya. Kita lihat contoh lainnya. 3A pangkat negatif 3, B pangkat 2, dan C pangkat negatif 4. Kita ubah ke bentuk pangkat positif. Di sini kita fokus bentuk pangkat negatifnya itu ada di A dan di C. Supaya dia jadi pangkat positif, posisinya pindah jadi penyebut. Sehingga kita bisa tulis 3B pangkat 2 per A pangkat 3, C pangkat 4. Oke, paham ya? Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, itu sebenarnya banyak. Tapi di video kali ini, Bu Fitri hanya akan membahas 2 sifat bilangan berpangkat. Oke, kita lihat sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk A, B, M, dan N, suatu bilangan real, bilangan berpangkat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Perhatikan di sini ya, pangkatnya ini ditambah. Kita lihat contohnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Di sini bilangan pokoknya sudah sama ya. Berarti berlaku sifat nomor 1 tadi. Kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 8. Sama dengan 256. Contoh lainnya, 4A pangkat 3, B pangkat 2 dikali 2B pangkat 3, C pangkat 5. Perhatikan di sini ya. Yang pangkat 3 ini hanya A-nya saja. Jadi 4-nya tidak pangkat 3. 4-nya ini pangkat 1. Sama halnya dengan 2. Di sini yang pangkat 3 ini B-nya. 2-nya ini pangkat 1. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Kita kumpulkan dengan bilangan pokok yang sama. Jadi di sini karena 4 dan 2 ini sama-sama bilangan bulat, makanya kita kumpulkan. Jadi 4 dikali 2. Lalu di sini A, bilangan pokok A ini tidak ada kawannya, maka kita pisahkan di sini tetap A pangkat 3 kita tulis. Lalu dikali B pangkat 2 dikali B pangkat 3. Ya, karena bilangan pokoknya sama. Lalu C pangkat 5. Oke, karena sudah dikelompokkan,
Di sini 4 kali 2 sama dengan 8. A pangkat 3 kita tetap tulis. B pangkat 5. 5-nya di sini 2 tambah 3 ya, berlaku sifat yang pertama tadi. Lalu C pangkat 5. Oke, sampai sini jelas? Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hilangkan tanda kalinya. Jadi kita ubah penulisannya saja menjadi 8A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 5. Mudah bukan? Kita lanjut ke sifat yang kedua. A pangkat M dipangkatkan oleh N. Ya, jadi perpangkatan suatu bilangan pangkat. Kalau bentuknya seperti ini, ya, artinya kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya kita kalikan nih. Contohnya di sini, 2 pangkat 3 dipangkatkan oleh 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Hasilnya 2 pangkat 6, nilainya sama dengan 64. Berikutnya, 7 pangkat 3 dipangkatkan oleh 2 per 3. Nah, ini juga sama ya. Artinya 7 pangkat 3 dikali 2 per 3. Nah, di sini, karena ini bentuknya pembagian ya, 3-nya bisa kita coret nih. Jadi, hasilnya 7 pangkat 2. Nilainya sama dengan 49. Kita lihat lagi contoh lainnya. 3, oke, buka kurung di sini perhatikan. A pangkat 2, B pangkat 4, C pangkat 5. Dipangkatkan oleh 3 dikali 2 A pangkat negatif 2 B pangkat 3. Nah, di sini karena ada tanda kurung, kita selesaikan yang ini terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang dipangkatkan 3 hanya variabel yang ada di dalam kurung ya. Jadi 3 di sini tidak ikut dipangkatkan 3. Jadi kita buka dulu. 3 dikali A pangkat 2 kali 3, B pangkat 4 kali 3, C pangkat 5 kali 3. Dikali, ini kita tulis ulang. Oke, sampai di sini jelas ya? Sama dengan 3 dikali 2 kali 3, di sini kita kalikan pangkatnya jadi 6, lalu 12, 5 kali 3 jadi 15. Ini kita tulis ulang. Nah, sekarang kita kelompokkan seperti yang sebelumnya. Di sini bilangan bulatnya 3 dan 2, berarti kita kelompokkan 3 kali 2, lalu variabel A dengan A, jadi A pangkat 6 dikali A pangkat min 2, B pangkat 12 dengan B pangkat 3, kita kalikan, lalu kali C pangkat 15. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan saja, 3 kali 2, 6. Ini karena berlaku sifat yang pertama, jadi 6 dikurang 2 ya. Ini 12 ditambah 3. Lalu ini C pangkat 15. Hasilnya sama dengan 6 A, 6 kurang 2, 4. B pangkat 15, C pangkat 15. Bagaimana? Paham ya? Oke. Untuk video kali ini cukup 2 sifat saja. Untuk sifat lainnya akan dibahas di video berikutnya. Untuk mengasah kemampuan kalian bisa coba latihan berikut ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.